Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Rabbi yang mana berkat rahmat dan inayahnya pada hari ini kita dapat berkumpul di kelas ini dalam rangka pengimbasan dari program Guru Penggerak. Tak lupa salawat serta salam kita tetap terlimpah tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, hingga sampai kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini insya Allah kita akan melaksanakan pengimbasan program Guru Penggerak, di mana alhamdulillah di sekolah kita ada salah satu guru yang berhasil lolos menjadi calon guru penggerak, yaitu Ibu Irma Kurniari SPD. Adapun program pengimbasan hari ini tentang modul 1.4 dengan tema budaya positif. Insya Allah nanti akan dipaparkan oleh Bu Irma tentang isi modul tersebut. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan ilmu yang tadinya mungkin tidak tahu menjadi tahu. Itu tujuan kita yang utama, dan yang selanjutnya mungkin jelas sudah menjadi tugas seorang guru penggerak harus melakukan pengimbasan. Baik, adapun acara pada kesempatan ini ada 4 acara. Mungkin yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian materi pengimbasan, kemudian yang ketiga tanya jawab, dan yang keempat tutup. Agar tetap acara kita berjalan dengan penuh keberkahan, mari kita buka kegiatan hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya, baiklah kita lanjutkan dengan penyampaian materi pengimbasan tentang budaya positif oleh Ibu Irma Kurniari SPD. Kepada Ibu Irma Kurniari SPD dipersilahkan. Ya, assalamualaikum. Terima kasih untuk kesempatannya Bu Nelis. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu telah hadir di tempat ini, memberikan kesempatan untuk saya menyampaikan mengenai disiplin positif di lingkungan sekolah. Ya, sebelumnya akan diri dulu. Nama saya Irma Kurniari dari CGP Angkatan 7 dari SD Cita Jaya, Kabupaten Bogor. Di sini saya akan memperkenalkan, di sini ada Pak Irmansyah. Beliau selaku fasilitator saya di CGP. Selanjutnya ada Bu Leni Indah Kantiti, dia sebagai pengajar praktik. Oke Bapak Ibu, saya akan menyampaikan budaya positif yang harus ada di lingkungan sekolah kita. Yang pertama, kita ada perubahan paradigma belajar. Terus ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, ada motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar yang harus dimiliki setiap manusia, posisi kontrol seorang guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Oke, sebelumnya kita akan expliking terlebih dahulu. Dimohon Ibu Bapak untuk berdiri. Jadi mengikuti gerakan-gerakan yang ada di video.
untuk duduk kembali. Gimana Bapak Ibu? Capek ya? Capek. Oh, boleh minum dulu? Boleh. Oke, di sini kita akan mencoba membuka. Nah, yang pertama nanti ada sepasang Ibu Rita dengan Bu Lia, Bu Fitria dengan Bu Nelly, Pak Supri dengan Bu Suci. Jadi salah satu dari Bapak dan Ibu mengepalkan tangannya satu orang dan bayangkan di situ ada menyimpan sesuatu yang sangat berharga yang perlu Bapak Ibu jaga. Jangan sampai temannya itu membuka. Nah, gimana posisi kontrolnya nanti di sana? Nah, silakan dicoba. Satu orang mau siapa yang belah sini, mau yang mengepal apa yang sebelah sini? Satu orang saja, nanti gantian. Bayangkan di dalam kepala Ibu dan Bapak ada sesuatu yang sangat berharga yang harus dijaga. Ya, gimana cara terserah mau digambarkan? Ya, yang satu ada yang mengepal, yang satu berusaha untuk membuka, mau pakai rayuan, mau pakai kelitikan, gimana caranya? Yang satu ini, nah, apakah yang ini tetap mengunci ataupun dia membuka? Yang mau nyogok atau pakai uang juga boleh. Verifikasi. Ya. Jadi mulai ya 1 menit. Pakai duit aja. Ya, kita kepalkan tangannya salah satu. Bu Lia atau Bu? Saya lupa ya. Ya udah pada saya kepal. Jadi Bu Bapak Oke, jadi di dalam kepala itu membayangkan bahwa itu adalah sesuatu yang berharga untuk kehidupan kita. Nah, silakan 1 menit Bapak dan Ibu merayu gimana caranya untuk membuka. Mau merayu, mau ngelitikin, gimana caranya? Buka. Saya begini aku. Saya rayu, coba rayu Pak Supri. Buka apa enggak? Buka. Ayo Buria. Dikelitikin. Ayo gimana caranya? Memarahi sampai gimana caranya dia terbuka. Buka. Sudah? Oh, buka? Oh, buka? Oke. Nah, kebuka atau enggak? Kita enggak. Enggak. Apa alasannya Ibu tetap mengepalkan tangan? Karena ini sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang sangat berharga. Terus tidak boleh diganggu oleh orang lain dan harus kita pertahankan. Oke, harus dipertahankan karena tidak boleh terganggu. Nah, itu adalah posisi kontrol di dalam diri kita. Nah, jadi kita tidak mudah dengan ada ancaman, ada hukuman, atau bahkan rayuan uang. Itu adalah posisi kontrol seorang guru. Iya. Nah, kayak gitu. Terus di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Awal pembelajaran tahun ajaran atau semester kita ada dengan paradigma pembelajaran baru yang seperti kita rasakan sekarang. Kita ada kurikulum merdeka. Nah, gimana caranya seorang guru harus menerima dengan paradigma baru? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Ada yang pernah dengar sebelumnya? Ya, pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang beragam. Ya, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin di sini Ibu dan Bapak sudah melaksanakan profil pelajar Pancasila. Apa aja itu dimensinya, Bu? Beriman dan bertakwa. Ya, beriman dan bertakwa. Terus
berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Ada yang tahu gimana caranya menerapkan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa? Dalam pembelajaran. Oke, sebelum dan sesudah belajar. Mungkin di sekolah kita selain itu apa lagi? Saling. Ada itu. Sholat duha setiap hari Jumat. Ada sholat duha setiap hari Jumat. Bahkan kalau itu untuk lingkungan global sekolah, kalau untuk di kelas selain berdoa sebelum dan sesudah, apa? Baca surat, juz amma. Bahkan ibu kelas 6 ada kultum, dan kita juga selalu mengajarkan kepada anak untuk toleransi, menghargai agama yang berbeda. Oke, terus ada berkebinekaan global. Menurut Bapak Ibu apa? Ada yang tahu? Jadi pembelajaran itu selalu dikaitkan dengan bahwa kita itu adalah rakyat Indonesia yang berbeda tapi dalam satu kesatuan. Betul. Iya, berkebinekaan global. Kita itu sebagai guru harus membiasakan anak untuk mencintai tanah air. Terus bergotong royong. Kalau dalam pembelajaran itu seperti apa? Bukan berarti gotong royong yang kita ketahui adalah bersih-bersih. Selain itu, ya betul, berkelompok di kelas dengan melakukan pendapat dan kerjasama untuk menyelesaikan kerjasama itu ya. Terus kreatif. Kreatif di sini anak sekarang itu lebih cepat menangkap tentang digital. Jadi dia lebih kreatif dibandingkan gurunya. Jadi gimana caranya guru itu harus mengikuti mereka dengan kodrat zaman. Nah sekarang bernalar kritis, gimana ya? Berarti bukan dia itu untuk menyeleneh protes terhadap pendapat kita, tapi kita bekerjasama dengan mereka untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ada mandiri. Jangan guru anak itu hanya mendapatkan ilmu dari guru aja, tetapi mereka harus kita ajarkan untuk mandiri. Guru itu sebagai among menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi materi pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru, bisa pakai media atau kita searching di internet. Nah itu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah di sini Ibu dan Bapak sebelum kita masuk ke disiplin positif, sebelumnya ada yang mengetahui apa arti dari disiplin? Tepat waktu. Waktu pada aturan. Ya. Pada aturan. Waktu pada aturan. Disiplin. Melaksanakan kewajiban dengan sebuah ancaman, biasanya kayak gitu ya. Nah, dalam budaya kita memang seperti itu. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Terus kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pernah lihat gak, mungkin kita sehari-hari melihat anak datang pukul 7. Apakah mereka itu sesuai dengan keinginan diri dia atau karena takut diomelin bu guru? Ya, takut diomel sama bu guru. Terus apa lagi? Malu pada temannya datang lambat. Yang malu terhadap temannya. Takut juga dimarahin mamanya. Dimarahin mamanya. Nah, itu anak masih mempunyai motivasi dari luar. Nah, sekarang setelah ada paradigma baru, diharapkan guru menciptakan budaya positif dengan disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Yaitu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa
sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi kita dengan paradigma baru ingin merubah anak dengan disiplin melalui intrinsik dari diri dia tanpa ada ancaman, sogokan, bahkan hukuman. Nah, kita guru misalnya, contohnya misalnya ketika ibu kepala sekolah selalu ada datang 6:30, kita masuk jam 7 kan. Suatu ketika Bu Eli misalnya ada rapat dinas, apa nih yang Bapak Ibu lakukan? Apakah akan tetap hadir pukul 7 ataukah ada Bu Eli rapat ini nih kita datang agak siang? Gimana? Biasa. Ya, akan datang seperti biasa. Berarti itu tergantung pada dirinya masing-masing. Ya, itu berarti kita sudah ada, insya Allah ya, guru Citata itu selalu hebat, sudah mempunyai motivasi diri. Jadi kita tidak perlu ada kepala sekolah pun atau siapapun, kita tetap hadir pada jam 7. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebajikan. Jadi memiliki motivasi intrinsik bukan dari ekstrinsik. Nah, ini ibarat guru dengan murid. Bapak bisa lihat di sana siapa yang depan? Ya, murid. Yang belakang? Guru. Ya, jadi ilusi bahwa guru itu mengontrol murid, terus ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kita selalu berpikir, kita ngituin murid selalu, oh pasti ada manfaatnya buat dia. Terus berpikir bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Dia masih murid nih, kita guru, kita berhak memaksa. Terus kita bahwa membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter mereka. Ya, terus, nah kita akan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang awalnya kita cuma realitas, kebutuhan kita sama. Kita selalu berpikir kebutuhan kita sama. Nah sekarang teori kontrol tentang dunia itu, kita itu kebutuhan kita ternyata berbeda. Antara ibu dengan Pak Supri misalkan kebutuhan kita berbeda. Jangan memandang bahwa kebutuhan kita itu sama. Terus yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, cara pandang teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi tidak semuanya sama, ya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu dulu stimulus respon. Nah, sekarang teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita nggak boleh egois tentang pemandangan dan pendapat mereka agar terus berbeda. Terus orang lain bisa mengontrol saya. Dulu kan kayak gitu. Ibaratkan kepalan tadi. Jadi orang lain dapat mengontrol saya nih. Nah, kalau sekarang hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri tanpa ada orang lain sogokan ataupun ancaman. Kita itu harus bisa mengontrol diri kita sendiri. Terus saya bisa mengontrol orang lain nih dengan tadi dengan ajakan atau bahkan ancaman. Nah, bahwa kalau teori kontrol ini Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jangan selalu berpikir dia mah bisa di ini nih. Tuh. Ya, terus yang selanjutnya ada pemaksaan pada saat rujukan yang gagal. Jadi kolaborasi, ketika kita gagal, kita harus ada kolaborasi. Nah, ini nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suatu budaya, agama, bahasa, maupun latar belakang. Jadi kita ada profil pelajar Pancasila, yaitu yang 6 dimensi tadi.
Selanjutnya ada ibu, terus dan keterampilan hidup. Ini sudah biasa kita laksanakan di lingkungan sekolah. Nah, kebutuhan dasar manusia tidak hanya murid, kita juga butuh. Kita butuh kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada yang tahu kebutuhan dasar apa saja? Iya, betul. Nah, ini adalah kebutuhan dasar pada manusia. Yang pertama, sandang, pangan, papan, yang kata Bu Suci itu termasuk ke dalam bertahan hidup. Ya, si anak itu gimana caranya dia mau konsen belajar apabila kebutuhan dasarnya dia tidak terpenuhi dengan baik. Misalnya pagi si anak ini tidak sarapan, di kelas memikirkan makan dan makan. Nah, selain makan ada pakaian, minuman, ya. Terus selanjutnya ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi anak juga butuh untuk dikasih sayang dan rasa diterima ketika di kelompoknya maupun di kelasnya. Ketika si anak tidak mempunyai, tidak diterima oleh teman-temannya, gimana dia semangat dalam belajar, dalam berkelompok, gitu. Jadi kita harus tahu nih kebutuhan apa yang ada di sekolah. Terus ada penguasaan. Penguasaan di sini kadang di kelas kita menemukan anak yang ingin maju, ingin diperhatikan. Nah, itu ternyata adalah kebutuhan mereka gitu. Kita sebagai guru harus bisa menempatkan apakah dia misalkan ingin jadi pemimpin. Ya udah kita untuk dia jadi pemimpin, apakah dia pengen jadi sesuatu yang ingin diperhatikan, Bu saya nulis aja gitu. Itu adalah penguasaan. Selanjutnya adalah kebebasan. Nah, kebebasan di sini si anak ini butuh pembelajaran yang tadi berdiferensiasi yang beragam. Jadi ketika kita hanya metode ceramah aja, ya itu tidak termasuk kebebasan. Karena bagi anak kinestetik dia kan gerak-gerak. Ketika dia hanya disuruh diam, duduk, gitu kan, duduk. Ibu mau ngejelasin, apakah dia tidak seperti dikurung? Ya, dia semuanya dikurung. Nah, dari pembelajaran diferensiasi kita harus tahu si anak ini termasuk ke dalam anak yang kebutuhan belajarnya seperti kinestetik, apakah dia visual, audio, ya. Jadi kita harus pembelajarannya harus beragam, tidak hanya ceramah ataupun sekarang udah P5 belajar di luar kelas. Jadi si anak butuh kebebasan akan itu. Terus untuk kesenangan, Bapak Ibu pernah melakukan kesenangan dengan anak-anak di kelas? Oh, jadi ya betul. Ya, apalagi kelas rendah pasti kesenangannya adalah bernyanyi. Selain itu, Pak Supri suka tebak-tebakan. Itu adalah kesenangan pada anak, atau bermain games, atau ketika pembelajaran diselingi oleh ice breaking seperti tadi, itu akan membuat kesenangan pada siswa. Nah, itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi. Nah, ini motivasi perilaku manusia merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Yang pertama, yaitu selalu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Jadi murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan masukannya dari motivasi intrinsi. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi murid melakukan disiplin diri karena ia mendapatkan imbalan. Oh, nanti mau dikasih apa nih sama Bu Guru. Nah, itu masih ke dalam motivasi ekstrinsik.
Nah, ketika dia sudah motivasi intrinsik, dia menghargai nilai-nilai kebajikan pada diri dia sendiri. Jadi murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan. Ya, selanjutnya. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Dulu kita berpikir ini nggak gagal, tapi ternyata dalam paradigma baru ini adalah identitas gagal. Di sini ada hukuman dan penghargaan. Nah, hukuman di sini ada yang menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa murid menyembunyikan kesalahan, dan dia jadi tidak percaya diri. Bahkan sekarang penghargaan tidak efektif, dia merusak hubungan. Jadi ketika kita misalkan ke anak itu bilang, ih kamu bagus, jangan bagus, terus kadang anak yang lain merasa iri. Nah, itu termasuk ke dalam identitas gagal. Terus mematikan kreativitas, terus menghukum dengan sistem ranking. Sekarang kan tidak ada ranking. Kenapa? Karena sekarang itu tidak terfokus pada ranking. Setiap anak memiliki minat dan bakatnya masing-masing. Selanjutnya, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Nah, sekarang ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses, dan ada konsekuensi dan restitusi. Penguatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon yang tadi, terus murid menghormati peraturan. Selanjutnya ada restitusi. Murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dan orang lain. Teori kontrol dan murid bersemangat. Jadi ini termasuk yang bahas ini motivasi intrinsik. Nah, kita nyanyi dulu kayaknya sudah menutup. Berarti harus ice breaking ya, Bu. Harus ice breaking dulu. Berarti yang pada hari Minggu itu ya, Bu. Ayo 1, 2, 3. Diri aja. Diri apa dulu? Diri aja. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk. Tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk, suara sepatu bola. Hore. Nah, konsep disiplin pendekatan restitusi sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Nah, restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan cara yang lebih kuat. Ciri-ciri dari restitusi bukan menembus kesalahan, terus belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan tindakan, selanjutnya menguatkan dan fokus pada solusi. Jadi di kelas kita harus membuat segitiga restitusi. Ini perbedaan contoh kasus yang suka ditemui di sekolah. Ya, ada hukuman. Ya, ini kasusnya adalah murid yang sering tidak mengerjakan PR. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Ya, yang pertama hukuman yang sering kita laksanakan yang di kelas, ya guru menghukum murid tersebut dengan membersihkan toilet. Ya. Baru berencana, Bu. Bukan hukuman, terus guru marah
dan menjadi anak takut. Jadi ketika apa yang kita ucapkan dan membuat rasa takut terhadap anak itu akan si anak itu akan mengingat kata-kata yang kita utarakan kepadanya dan membuat dia trauma. Ya. Terus ada konsekuensi. Nah, konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, terus guru tegas dan murid menghormati peraturan. Terus yang restitusi yang harus kita laksanakan sekarang, yaitu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalah. Jadi kita tanya dulu, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Terus kamu apakah ada kesulitan? Kita validasi dulu masalahnya, terus baru kita cari solusi. Yang kedua, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Susah sih sebenarnya begitu. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol seorang guru. Nah, ada penghukum, terus ada pembuat rasa bersalah. Jadi si murid ngerasain dia bersalah. Terus teman, kita sebagai teman, ataukah kita sebagai pemantau, apakah kita sebagai manajer? Lebih baik yang mana, Bapak Ibu? Manajer. Iya, manajer. Kita lihat. Kita lihat. Ini ada kata-katanya, cuman kita langsung ke sini aja. Ini yang juga jadi perhatian karena ini pernah dialami oleh SD Citra Jaya. Jadi ada kasus murid yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, ketika kita jadi seorang penghukum, patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan. Nah, itu kan kita pernah. Terus membuat rasa bersalah. Ya, beberapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu, Bu Guru kecewa sama kamu. Terus ada, kalau kita sebagai seorang teman, ayolah yang tertib buat Bu Guru bangga. Kali ini kamu tidak apa-apa, kamu salah. Nah, ketika kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, ketika kita yang baik menjadi seorang guru dan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, akan berkata, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi enakan yang mana, Bu? Ya, enakan yang manajer, betul. Nanti dirubah. Kita sama-sama belajar merubah itu semua. Ya, terus ada keyakinan kelas. Mengapa harus ada keyakinan kelas? Agar siswa merasa bahwa itu tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Ya, akan tumbuh pada kesadaran diri sendiri. Terus mengapa tidak peraturan keras? Kalau peraturan kelas sifatnya memaksa. Ya, betul. Kalau peraturan kelas sifatnya memaksa, hanya dari guru aja ya. Ya, bukan dari atas kesepakatan masing-masing. Oke, kita bayangkan mengapa kita melakukan peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Kenapa? Agar tidak terjadi kecelakaan. Agar tidak terjadi kecelakaan. Terus Menyelamatkan dirinya. Melindungi. untuk melindungi Aset berharga. untuk melindungi aset kepala dan aset berharga. Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Supaya bisa panjang umur. Supaya tetap panjang umur, terhindar dari virus, Sama-sama melindungi diri. sama-sama melindungi diri. Melindungi diri dari gangguan yang datang dari luar. Nah, melindungi diri yang datang dari luar. Oke, berarti keyakinan itu dari dalam atau dari luar nih? Dari diri sendiri. Bukan karena takut sama polisi, bukan. Terus bukan berarti penggunaan masker takut dengan peraturan pemerintah. Bukan. Nah, itu adalah keyakinan memas, ya.
keyakinan pada diri sendiri maksudnya. Terus nih, kita akan membuat di SDN Cipta Jaya ini kegiatan pembuatan keyakinan kelas. Saya sudah melaksanakan sebelum memberikan paparan ini, saya sudah melaksanakan di kelas saya. Nah, ini harus disepakati bersama. Jadi bukan berarti semua peraturan keyakinan kelas dibuat oleh guru. Jadi kita harus diskusi, terus habis itu apa aja nih yang akan menjadi keyakinan kelas. Nah, satu, bersifat abstrak. Jadi nggak terpaku kepada guru. Yang kedua, berupaya pernyataan universal. Jadi kata-katanya yang mudah diingat, yang gampang, apalagi kelas 1 ya, yang gampang, yang mudah diingat. Terus jangan terlalu banyak juga. Terus buat pernyataan yang positif. Kadang kan ada dilarang mencoret-coret meja. Itu positif, kalimat positif atau kalimat negatif? Negatif. Harusnya penggunaannya apa, Bu? Jagalah kebersihan meja. Iya, betul. Jagalah kebersihan meja atau jagalah kebersihan untuk umum ya, tidak hanya meja, maupun lantai atau jendela. Terus sedikit saja sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi jangan banyak-banyak. Itu hanya tempelan dari anak aja, Bu. Yang saya itu tempelan dari jumlah anak semua. Nah, yang keyakinan kelas di kelas 5B itu yang di bawah yang sudah ini globalnya. Jadi ini yang harus diaturi oleh, yang harus diyakini oleh kelas 5B. Ini yang bawah, karena semuanya hampir sama, entah seragam, pakaian yang rapi, entah berbicara yang baik, terus membuli, kan itu termasuk kepada berbicara yang baik. Jadi kata-katanya yang universal aja. Terus seluruh murid diikut sertakan dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi semuanya ikut serta dalam pembuat keyakinan kelas. Boleh pakai kertas yang seperti itu. Ya, nah nanti boleh dicopot-copotin. Cuma saya tidak dicopot karena biar mereka itu, oh iya itu tulisan saya gitu. Jadi saya harus meyakini. Sebenarnya mah harusnya dikit aja. Nanti kita globalkan saja. Jadi minimal 5 atau 3 nggak apa-apa. Ya. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Jadi dari waktu ke waktu. Jadi tidak paten selama 1 tahun. Ya, bisa dirubah pada kesempatan yang lain. Nah, ini pembuatan keyakinan kelas untuk kelas 1 dan kelas rendah untuk kelas atas. Contohnya kalau di kelas 1 mungkin setiap anggota kelas perlu belajar. Itu umum ya, Bu. Terus setiap anggota kelas perlu senang. Terus setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap kelas berarti perlu saling menghargai dan merasa aman. Itu untuk di kelas 1. Kalau untuk di kelas 4, 5, 6 mungkin sudah lebih tinggi dibandingkan kelas sebelumnya. Jadi selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri yang terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Nanti kita buat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nah, ini ada segitiga restitusi. Ini proses dialog yang dijalankan memperbaiki kesalahannya agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di situ ada yang segitiga. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita ketika terdapat murid yang melakukan kesalahan, kita harus melaksanakan segitiga restitusi, tapi tidak langsung kepada masalahnya. Kita menanyakan sesuatu dulu agar si muridnya tenang. Nah, kita tanyakan kabar atau lain sebagainya. Selanjutnya kita validasi tindakan yang salah. Apa yang kamu lakukan tadi? Gitu. Terus setelah itu, setelah udah tahu validasi masalahnya, kita menanyakan keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas yang kamu langgar tadi, misalkan gitu, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita apa belum? Jadi jangan langsung marah. Gitu. Nah, di sini ada kata-katanya. Cara menstabilkan identitas.
berdasarkan prinsip, ya, membuat kesalahan. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Terus ibu bapak juga pernah berbuat salah, selalu katakan kayak gitu agar murid merasa, oh ternyata bukan saya aja yang salah, bu guru juga pernah gitu ya. Terus ibu bapak tidak mau mencari yang salah, tapi ibu bapak akan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Terus bisa lagi, kamu berhak merasa seperti itu. Jadi ketika murid merasa bersalah, kita katakan seperti ini, biar si muridnya itu merasakan tenang. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah. Berdasarkan setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi setelah kita identifikasi masalah, kita validasi. Kamu pasti mempunyai alasan mengapa melakukan hal itu. Terus apakah padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Terus selanjutnya kamu pasti bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Selanjutnya bisa pakai kalimat ini, kamu melakukannya karena melaksanakan yang penting bagimu. Setelah memvalidasi tindakan yang salah, selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berdasarkan dengan prinsip teori kontrol tadi, agar siswa itu termotivasi secara intrinsik. Jadi kata-katanya bisa apa keyakinan kelas kita, terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Terus selanjutnya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ya, itu untuk menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini sudah dilaksanakan kemarin. Ini kebetulan kelas 5. Apa kabar ini? Baik itu. Hari ini keselamatan belum? Sudah. Alhamdulillah. Kamu tahu nggak kamu dipanggil ke sini kenapa? Karena terlambat itu. Iya betul, karena kamu terlambat. Kamu tahu di Citata itu masuk pukul berapa? Pukul 7 Bu. Ya, kenapa tuh kamu terlambat? Karena saya keluar bermain Bu. Hari ini kamu tadi datang jam berapa? Jam 7.30 Bu. Nah, berarti kamu telat nggak? Telat berapa menit? Telat 30 menit Ibu. Ya, terlambat itu adalah perbuatan baik atau buruk? Buruk Bu. Ya, apakah kamu ingin mengulangi lagi? Sudah Bu. Oke, biasanya kamu tidur jam berapa? Jam 12. Ngapain aja tidur jam 12? Main game sama nonton anime. Oh gitu. Dulu waktu awal masuk kelas 5 kita sudah membuat keyakinan kelas. Tadi kamu telah melanggar keyakinan kelas apa? Disiplin dan tepat waktu. Oke, kira-kira kapan kamu akan memperbaiki itu semua? Saat ini Bu. Yakin? Yakin. Oke, ditunggu besok. Iya Bu. Apa kabar ya? Baik ya. Kenapa kamu dipanggil di sini? Tidak tahu pun karena aku mencontek. Ya betul. Kamu tahu tidak perbuatan nyontek itu baik atau buruk? Tidak baik. Ya betul. Nah, perbuatan nyontek itu tidak baik. Nah, makanya kamu jangan contek lagi. Semua orang pasti berbuat salah. Bahkan ibu juga pernah berbuat salah. Nah, perbuatan kamu tadi itu sangat tidak baik. Pasti kamu punya alasan kenapa kamu tadi ulangannya mencontek. Karena saya membantu mama dan malam saya kabar teman-teman. Apa yang kamu lakukan supaya kamu tidak mencontek saat ulangan? Belajar dengan rajin, berdoa, dan mengajarkan sungguh-sungguh. Dia masih ingat tidak keyakinan kelas apa yang dia langgar tadi di kelas? Masih Bu, kita harus jujur dalam bertindak. Oke, kira-kira kapan dia akan memperbaiki itu semua? Saat ini Bu. Oke, berarti tes dulu.
Dari belajar. Udah sekian materi dari saya tentang budaya positif. Saya kembalikan ke Nelis. Terima kasih Bu Irma sudah menyampaikan penjelasan tentang budaya positif. Sangat banyak ya yang dapat kita pelajari yang dipaparkan tadi. Salah satu contohnya beda antara hukuman, kemudian konsekuensi dan restitusi ya. Nah itu perbedaannya, sehingga diharapkan nanti kita hasil dari pembahasan ini mungkin salah satu yang bisa kita contoh yaitu membuat keyakinan kelas mungkin ya. Nanti kita bisa laksanakan di kelas masing-masing. Baik Bapak dan Ibu, waktu juga terus berjalan ya. Mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan dari Bapak dan Ibu mengenai materi pembahasan kali ini agar lebih jelas, atau mungkin ada yang kurang dipahami gitu, boleh untuk menanyakan. Silahkan siapa yang akan memberikan pertanyaan pertama kali. Ya, Bu Suci. Kita berapa pertanyaan, Bu Irma? 3 ya. Bu Suci, kedua. Yang mau bertanya silakan. Siapa lagi? Bu Ria, yang ketiga. Bu Rita atau Pak Supri atau Bu Fitri? Tiga pertanyaan ya. Siapa nih yang ketiga? Bu Fitri. Oh, ya, baik. Berarti yang pertama kita Bu Suci dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini saya sudah memberikan kesempatan bertanya kepada Bu Irma. Pada kesempatan ini saya ingin menanya tentang mengenai segi restitusi. Karena saya mengajar di kelas 1, apakah segitiga restitusi tersebut dapat diaplikasikan? Karena kelas 1 itu kan masih pemula ya, kecil-kecil, jadi bagaimana caranya? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, bagaimana menerapkan segitiga restitusi di kelas 1? Jadi ya, yang saya dapatkan publik. Bu Ria, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Tadi sudah saya lihat tentang identitas gagal, di dalamnya ada pemberian peringkat pada kelas ya. Karena sebelumnya kita terbiasa akan peringkat ketika pengambilan rapor, biasanya orang tua suka bertanya, Bu, dapat peringkat berapa? Yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara meyakinkan orang tua untuk tidak menjadikan ranking atau peringkat sebagai acuan keberhasilan? Itu aja mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua mungkin tentang bagaimana menyikapi menyampaikan keyakinan bahwa peringkat itu sebagai apa ya, bukan bukti keberhasilan gitu ya. Yang ketiga Bu Fitri, terima kasih. Silakan Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma atas kesempatannya. Ada beberapa mungkin sedikit yang akan saya sampaikan. Maksudnya ada yang saya mau tanyakan terkait apakah keyakinan kelas itu dibatasi apabila ada anak yang melakukan kesalahan di luar dari keyakinan kelas tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga tentang apakah keyakinan kelas itu dibatasi dan bagaimana cara mengatasinya jika ada yang terjadi di luar, mungkin begitu ya Bu Fitri. Baik, dikembalikan kepada Ibu Irma untuk memberikan tanggapannya mengenai 3 pertanyaan tadi dari Bu Suci, Bu Ria, dan Bu Fitri. Maka Bu Irma dipersilakan. Ya, baik Bapak Ibu, terima kasih atas pertanyaannya yang baik. Nah, yang pertama adalah keyakinan segitiga restitusi itu apakah baik untuk di kelas 1? Nah, menurut saya sangat baik. Kenapa? Karena kita mulai dari sejak dini. Jadi jangan sampai kita melukai hati anak
ya kan? Terus anak terbiasa akan validasi masalah, jadi tahu kesalahan apa yang dia buat, dan dia akan kita kasih solusi bersama. Terus selanjutnya jadi si anak itu tahu apa keyakinan kelas yang mereka buat. Jadi itu aja, biar mereka mentalnya tidak terganggu. Terus tidak terganggu, mentalnya tidak terlukai oleh diri kita, masa kata-kata kita gitu ya. Terus kita sudah membiasakan disiplin positif dari sejak dini. Terus untuk yang kedua, Buria tentang peringkat. Nah, untuk peringkat di sini sebetulnya pola pikir kita yang salah sebelumnya ya. Karena yang menurut saya pelajari kemarin mengenai peringkat itu bukan sebuah keberhasilan pada murid. Karena setiap murid memiliki bakat dan minatnya masing-masing dan harus dipupuk sesuai dengan bakatnya, bukan karena jumlah peringkatnya. Gitu aja. Terus selanjutnya pertanyaan dari, mungkin untuk meyakinkan orang tua, kita ketika rapat kita sampaikan saja seperti itu, setiap anak itu memiliki bakat dan minatnya masing-masing, jadi tidak ditentukan oleh ranking. Ya itu aja. Untuk Bu Fitri tadi mengenai jumlah keyakinan kelas ya. Untuk jumlah keyakinan kelas sebaiknya tidak perlu banyak-banyak, 5 aja, agar si siswa itu cepat paham gitu, dia cepat diingat dan diterapkan di lingkungan kelas gitu, tidak usah banyak. Tapi ketika misalnya di perjalanan waktu kita belajar, terus ada siswa yang melakukan kesalahan dan tidak ada di keyakinan kelas, nah, sebaiknya Bapak Ibu melakukan diskusi kembali kepada anak-anaknya. Terus misalnya kesalahan yang dilakukannya tidak ada di dalam keyakinan kelas, kita diskusikan kembali dan membuat lagi untuk kesepakatannya di keyakinan kelas kita tambahin. Jadi keyakinan kelas tadi tidak hanya untuk 1 tahun, jadi selalu kita evaluasi setiap ada kesalahan apa, kejadian apa di kelas, kita diskusikan kembali dan kita tanyakan kepada anak-anak apakah akan kita masukkan kepada keyakinan kelas atau tidak. Itu saja. Mungkin itu saja jawaban dari saya. Semoga tidak terlalu paham, jadinya Ibu Bapak akan mencari ilmu-ilmu yang lain. Cukup Bapak Ibu? Terima kasih Bu Irma atas jawabannya. Alhamdulillah tadi saya rangkum sedikit mengenai apakah keyakinan kelas dapat diterapkan di kelas 1. Jelas ya Bu, sedikit saya tambahkan kebaikan bisa diterapkan sejak ini. Sedikit gangguan teknis. Ya, jadi sesuai teori pendidikan kalau dalam Islam apalagi kita bisa mendidik putra-putri kita sejak dalam kandungan gitu ya. Dari sebelum kita ciptakan ada adat tertentu yang bisa kita lewati sehingga mendapat kandungan yang luar. Kemudian yang kedua pertanyaan dari Buria tentang identitas gagal perankingan di kelas ya. Yang dapat saya simpulkan dari paparan Ibu Irma bahwa kita harus bisa meyakinkan orang tua bahwa setiap siswa itu adalah memiliki keunikan masing-masing atau minat dan bakat masing-masing. Jadi karena memang betul setiap siswa itu memiliki anugerah kepintaran. Jadi kepintaran itu adalah anugerah setiap siswa. Sedangkan bodoh itu adalah pilihan bagi mereka yang malas gitu kan. Jadi intinya setiap manusia itu, setiap anak memiliki kepintarannya masing-masing. Sehingga rankingan itu sebetulnya memang sudah tidak terlalu ditemukan lagi di kelas. Kemudian adapun tadi yang terakhir tentang keyakinan kelas, jika ada yang di luar dari keyakinan kelas gitu ya. Yang ditanyakan Bu Fitri, intinya yang saya dapat tangkap dari pembahasan Bu Irma bahwa keyakinan kelas itu
sifatnya fleksibel, dapat berubah sewaktu-waktu dengan kontrol dari siswa dan guru itu sendiri gitu ya, sehingga tidak menimbulkan rasa terhukum bagi siswa, tetapi menyadari bahwa siswa itu butuh kebaikan, sehingga dia akan melaksanakan setiap kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh bersama. Mungkin itu untuk Pak. Luar biasa, ilmunya sangat bermanfaat bagi kita, dan inilah salah satu program pemerintah yang insya Allah sangat bermanfaat juga bagi kita. Terima kasih Ibu Irma Kurniari yang sudah memberikan pengimbasannya kepada kita. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru yang dengan sukarela bersedia meluangkan waktunya di sini, sehingga kita dapat berkolaborasi untuk terciptanya pendidikan yang lebih baik di hari esok. Mungkin acara dari awal sampai akhir sudah selesai. Alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan satu kegiatan dan telah berakhir. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan yang sudah saya sampaikan. Kemudian terima kasih atas segala waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irma. Atas kopinya tidak. Terima kasih. Kopinya. Boleh saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurholisa. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Irma Kurniari SPD. Menurut saya, setelah pengimbasan yang beliau lakukan, itu sangat berdampak bagus bagi kami guru-guru di SDN Citatah Jaya, terutama mengenai materi disiplin positif yang beliau paparkan. Jadi di sekolah kami itu sebetulnya anak-anaknya sudah disiplin, tapi masih belum atas kesadaran dirinya, jadi masih merupakan faktor dari eksternal. Nah, setelah pengimbasan yang beliau lakukan, kami sebagai guru dapat membuat keyakinan yang nantinya bisa disepakati oleh anak-anak di kelas untuk bersama-sama mengubah mereka menjadi lebih baik lagi dalam berdisiplin dan memiliki karakter yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Oke, gimana nih liburannya selama 2 minggu kemarin? Ini adalah hari pertama kalian masuk sekolah. Nah, hari ini sebelum kita mengawali 6 bulan ke depan, kita harus membuat keyakinan kelas. Sebelumnya pernah tidak mendengar keyakinan kelas? Sebelumnya. Nah, keyakinan kelas itu sama seperti dengan peraturan atau tata tertib. Pernah dengar peraturan tidak? Ya, biasanya di sekolah itu ada peraturan, ada tata tertib sekolah. Jadi kalian harus dengan adanya tata tertib, adanya peraturan, kalian harus seperti apa? Harus menaati, harus melaksanakan. Apabila kalian tidak menaati atau tidak melaksanakan, apa yang akan terjadi? Ya, akan terjadi terkena sanksi ataupun hukuman. Nah, sekarang hari ini kita akan tadi nyampe keyakinan. Kalau kita tidak mematuhi peraturan, berarti kita terkena atau hukuman.
Nah, kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti kenapa dengan keyakinan? Kenapa kita dalam keyakinan kelas? Biar kita semua agar disiplin, agar tidak ya. Selain itu, agar tidak membuang sampah sembarangan, agar anak-anak di kelas ini disiplin, di sekolah ada sianan masuk sekolah itu. Nah, kalau keyakinan diri ini semuanya betul. Keyakinan diri ini kita itu biar kalian dari diri kalian sendiri tanpa adanya paksaan. Dengan keyakinan kelas kalian nih dari diri kalian ini kalian akan menumbuhkan tanggung jawab. Oh iya, saya sudah membuat keyakinan kelas nih. Saya sudah menuliskan itu. Saya sudah menyepakati keyakinan. Jadi kamu harus tanggung jawab. Jadi tanpa ada paksaan dari ibu, tanpa ada paksaan dari kepala sekolah, tanpa ada paksaan dari siapapun. Jadi kamu sudah meyakini diri kalian sendiri untuk melaksanakan satu jalan yang sudah dituliskan dengan kertas ini. Oke, sekarang kita akan membuat keyakinan kelas. Contohnya seperti apa? Ada yang tahu keyakinan kelas contohnya gimana? Tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dalam keyakinan kelas ini ya harus menggunakan kalimat yang positif. Gimana kalimat yang positif? Apa harus ada tanda plus? Tidak. Seperti apa? Tadi Dita bilangnya apa? Tidak membuang sampah sembarangan. Sebaiknya tidak ada kata yang negatif seperti tidak atau dilarang. Itu adalah negatif, kata yang negatif. Diganti dengan apa? Jangan positif apa negatif? Jangan itu adalah kata negatif. Sebaiknya diganti dengan apa? Membuang sampah pada itu ya. Jangan ada kata dilarang atau jangan. Paham? Nah, nanti ibu akan membagikan kalian tuliskan satu kalimat aja keyakinan kelas apa yang kalian buat untuk di kelas ini, untuk teman kalian, untuk kamu dengan guru, atau kamu guru dengan guru harus seperti apa, kayak gitu ya. Nah, satu orang satu kalimat saja. Nanti bagi ini. Terus contoh lain apa selain tidak membuang sampah sembarangan? Sudah paham belum? Biasakan tiket tepat waktu. Oke. Selain itu, tadi sudah pintar. Tidak membeli. Apa lagi? Tidak memboleh. Mengajarkan PR. Masuk pada ekskul pramuka. Lagi masuk tepat waktu. Kalau sudah bel, jangan ada kata jangan. Itu adalah negatif. Ganti. Ibu akan membagikan kertas, ya. Nanti kalian mengisinya masing-masing satu keyakinan saja, ya. Tapi harus menggunakan kalimat positif. Terima kasih.
Oke, sudah semuanya? Sudah. Menuliskan satu kalimat positif untuk keyakinan kelas? Sudah. Oke, nanti kalian maju satu persatu dan tempelkan di karton yang sudah disediakan sama ibu. Oke, kakak? Oke, dimulai dari yang laki-laki dulu. Oke, ayo. Ayo mendekat. Oke, dari semua yang sudah kalian tempelkan di sini, rata-rata yang pertama nih banyak yang sama. Yang pertama kita harus masuk dengan tepat waktu, itu ada berapa orang? Terus bikin tepat waktu, memakai seragam, saling menghormati antar teman, menghargai teman, sopan pada guru, mengerjakan PR dengan teratur, berbicara yang baik. Sama disiplin dalam menjalankan PR, membuang sampah pada tempatnya, memakai seragam lengkap, masuk tepat waktu pada pukul 7, sopan dan santun, sama disuruh mencuci tangan, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Tumbuh-Tekniklah. Saya dari kelas 5B. Perasaan saya saat membuat keyakinan di kelas sangat senang karena membuat kita jadi disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza dari kelas 5B. Perasaan saya sangat senang saat membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas sangat penting karena dapat menunjukkan rasa tanggung jawab. Perasaan saya sangat senang sudah membuat keyakinan kelas karena dapat menghargai orang lain.